Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berhadapan dengan Jin Wuye. Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli benar-benar membuat Jin Wuye kewalahan. Pada akhirnya Jin Wuye segera menggertakkan giginya. Momentum Jin Wuye pada saat ini kembali meledak dan untuk sesaat dirinya memancarkan kekuatan abadi yang lebih kuat. Sangat jelas terlihat bahwa ini adalah kekuatan asli yang ditunjukkan oleh Jin Wuye. Setelah beberapa saat pada akhirnya Jin Wuye pun segera menghilang dan kecepatannya juga meningkat dengan pesat. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini ikut menghilang. Saat berikutnya pada saat ini semua orang bisa melihat semburan ledakan di kehampaan di sekitar. Setiap ledakan ini memicu badai kehampaan dan badai ini menjadi semakin kuat setiap saatnya. Jin Wuye meninju dengan cepat dan kecepatan pukulannya benar-benar sangat cepat hingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Kekuatan dari setiap pukulannya juga sangat menakutkan dan itu bisa menghancurkan kehampaan di tempat hukuman para dewa. Namun meskipun begitu kecepatan Xiao Yan juga di dalam menerima pukulan mengikuti ritmenya. Xiao Yan menetralisir setiap pukulan yang dilesatkan oleh Jin Wuye satu demi satu. Mata Jin Wuye pun menjadi merah karena dirinya pada saat ini benar-benar telah memasuki kondisi terkuat tetapi dirinya masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Sosoknya masih terus-menerus meninju sementara Xiao Yan masih dengan ekspresi polos menghindari serangan. Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus melesat ke kejauhan hingga menghantam planet. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri karena planet tersebut tiba-tiba meledak. Malaikat jatuh pada saat sebelumnya telah dihancurkan dan kini ada satu lagi planet yang dihancurkan. Pertempuran di antara keduanya juga pada saat ini belum berakhir. Dengan Xiao Yan yang terus-menerus menghindari pukulan dari Jin Wuye pada saat ini Jin Wuye juga menjadi semakin bersemangat. Jin Wuye pun di dalam pertempuran segera berkata bahwa ini adalah tubuh yang sangat kuat. Dirinya benar-benar bisa melakukan hal ini tanpa origin ki sama sekali. Dirinya benar-benar semakin penasaran dengan tubuh tersebut dan dirinya ingin menjadikannya sebagai tiruannya. Jika dirinya tidak bisa maka dirinya akan menghabisinya dan dirinya akan menjadikannya boneka. Menanggapi hal tersebut klon dewa asli pada saat ini sedikit tersenyum. Melihat hal tersebut Jin Wuye pada saat ini merasa diremehkan tetapi dirinya menjadi semakin bersemangat. Segel di tangannya pada saat ini segera berubah dan dalam sekejap pada saat ini terlihat bayangan besar yang terbentuk. Jin Wuye pun lanjut berkata bahwa dirinya akan menunjukkan kepadanya betapa kuatnya kekuatan keabadian. Dirinya ingin memberitahu betapa kuatnya keabadian jika dibandingkan dengan hanya tubuh fisik. Setelah selesai berbicara Jin Wuye pun mengangkat tangannya dan seketika langsung mengibaskannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini seketika tersenyum dan berkata bahwa serangan itu sangat kuat tetapi jangan meremehkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berusaha untuk menghindari serangan yang dilesatkan oleh Jin Wuye. Energi yang kuat menyapu seketika dan kekuatan abadi juga menyebar. Semua orang di sekitar juga merasa seolah-olah nyawa mereka diambil dengan cepat melihat serangan dari Jin Wuye. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tenggelam di dalam serangan dari Jin Wuye. Banyak benturan juga pada saat ini segera terjadi sementara sosok Xiao Yan benar-benar menghilang. Namun meskipun begitu Jin Wuye pada saat ini tidak berani gegabah karena dirinya tahu serangan ini tidak akan bisa menghabisi Xiao Yan. Setelah beberapa saat apa yang barusan dipikirkan oleh Jin Wuye benar-benar terjadi sebelum suara ledakan berakhir. Pada saat ini terdengar suara hembusan angin yang kencang. Saat berikutnya sosok Xiao Yan benar-benar muncul melesat dengan tinju ke arah Jin Wuye. Jin Wuye pun bersiap untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu dengan mengencangkan lengannya. Kekuatan abadi pada saat ini lonjak untuk membentuk penghalang dan pukulan pun seketika mengenai Jin Wuye. Dengan keras penghalang di hadapan Jin Wuye benar-benar hancur dalam waktu sekejap. Kekuatan sisa dari serangan juga seketika menghantam dada Jin Wuye menyebabkan dirinya melesat mundur. Seteguk darah pada saat ini terciprat namun meskipun begitu kemampuan pemulihan seorang keabadian sangat mencengangkan. Bahkan setelah memuntahkan seteguk darah auranya pada saat ini sama sekali tidak berfluktuasi.
Setelah menstabilkan tubuhnya, Jin Wuye pun menatap tajam ke arah sosok yang baru saja menyerangnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan juga menatap ke arah sosok Jin Wuye. Dari serangan sebelumnya Xiao Yan bisa merasakan bahwa selain origin Qi yang agung ada juga kekuatan penghancur yang membuat kulit terasa panas. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam, apakah sebenarnya keabadian itu? Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar masih bisa merasakan beberapa ancaman pada kekuatan keabadian ini. Jika saja Jin Wuye lebih kuat, mungkin saja klon dewa asli benar-benar akan dirusak oleh kekuatan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya tertawa. Jin Wuye lanjut berkata bahwa pertempuran ini benar-benar sangat menarik. Tubuh klon milik Xiao Feng ini benar-benar sangat kuat. Dirinya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Xiao Feng mendapatkan klon yang begitu kuat. Dirinya pikir identitasnya juga yang sebenarnya mungkin bukan Xiao Feng. Sepertinya dirinya adalah yang mulia yang bereinkarnasi dan itu adalah tebakan dari Jin Wuye. Apakah Gu Zongsheng setuju dengan pendapat dari Jin Wuye? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye ini, Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan hanya sedikit tersenyum. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini masih menyipitkan matanya dan lanjut mulai berbicara. Jin Wuye berkata sepertinya pertempuran di bintang Hongmeng itu masih gagal menghabisinya. Dirinya benar-benar telah mengubah penampilannya dan menyusup ke dalam aliansi Dosian, tetapi apakah dirinya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dirinya akan dapat merebut kembali aliansi Dosian? Setelah selesai berbicara pada saat ini origin Qi kembali melonjak di dalam tubuh dari Jin Wuye dan melesat ke segala arah. Origin Qi yang berkobar ini seolah-olah membakar Jin Wuye seperti nyala api. Jin Wuye benar-benar terbungkus dan kekuatannya pada saat ini masih terus meningkat. Jin Wuye pada akhirnya segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 10 segel spiritual. Setelah beberapa saat aura di tubuhnya pada saat ini benar-benar meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga menyapu dan membentuk riak yang berputar-putar. Kehampaan di belakang Jin Wuye juga langsung meledak bersamaan dengan sosoknya yang berubah menjadi bayangan hitam. Sosok Jin Wuye pada saat ini kembali meninju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pukulan ini pada akhirnya segera mengenai Xiao Yan dan sosok Xiao Yan dalam sekejap terlempar mundur. Xiao Yan sepertinya kehilangan kendali atas tubuhnya dan terus-menerus melesat. Jin Wuye juga tidak berhenti dan serangan ini pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Jin Wuye benar-benar menghantam dengan keras klon dewa asli dengan serangannya. Banyak benturan pada saat ini diterima oleh klon dewa asli dan membuatnya semakin terus-menerus melesat mundur. Kehampaan di sekitarnya juga benar-benar terus-menerus runtuh. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghantam banyak puing-puing yang berkeliaran di angkasa. Energi yang meliputi Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar menakutkan. Jin Wuye benar-benar menjadi gila setelah melepaskan kekuatannya yang telah lama tertidur. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menstabilkan sosoknya. Badai yang mengamuk di sekitar kehampaan juga pada saat ini benar-benar semakin besar. Banyak lubang cacing dengan ukuran berbeda muncul. Ada juga lubang cacing yang sangat menakutkan yang pada saat ini muncul bersamaan dengan Xiao Yan yang melesat. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan pada akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya dan Xiao Yan pada saat ini berdiri di lubang cacing. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang dan hal tersebut seketika membuat Jin Wuye berhenti menyerang. Pada saat ini Jin Wuye terengah-engah dengan energi di tubuhnya yang perlahan berkumpul. Sangat jelas terlihat bahwa konsumsi energi yang digunakan oleh Jin Wuye cukup besar. Jin Wuye pun bergumam bahwa tidak ada kekuatan abadi di sini. Mungkin tidak baik baginya jika dirinya terus-menerus bertarung seperti ini. Jin Wuye pada saat ini merasa sedikit khawatir. Semakin Jin Wuye bertarung semakin dirinya pada saat ini merasa ketakutan. Namun bersamaan dengan dirinya yang berpikir sebuah ledakan pada saat ini tiba-tiba menarik Jin Wuye. Sebuah suara polos juga pada saat ini dipenuhi dengan sarkasme yang tidak ada habisnya terdengar di telinga Jin Wuye.
Suara tersebut bertanya apakah itu saja kemampuan yang dimiliki wakil pemimpin Jin Wuye. Kata-kata ini seketika membuat Jin Wuye melotot dan kembali menjadi gila. Jin Wuye pada saat ini sepertinya benar-benar harus mempertaruhkan segalanya. Sosok Jin Wuye pun menoleh ke arah wajah Xiao Yan yang masih tetap tanpa ekspresi. Melihat ekspresi ini Jin Wuye benar-benar merasa sangat jengkel. Jin Wuye benar-benar tidak pernah percaya bahwa sosok Xiao Feng yang merupakan dogat bintang 4 bisa menghadapinya. Jin Wuye pada akhirnya kembali menggertakkan giginya dan pada saat ini energi yang kuat kembali melonjak. Ada garis-garis emas yang pada saat ini melonjak dari dalam tubuh Jin Wuye. Sosoknya kembali menghilang dan begitu muncul dirinya benar-benar berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Xiao Yan telah mempersiapkan tinju di bawah pinggangnya dan bersiap untuk dilesatkan. Jin Wuye juga pada saat ini telah bersiap dengan pukulan yang pada akhirnya diarahkan ke kepala Xiao Yan. Dua kekuatan yang kuat pada saat ini benar-benar saling terjalin satu sama lain. Suara berdengung pada saat ini segera menyebar ke sekitar. Sinar cahaya yang melekat di antara kedua tinju juga pada saat ini benar-benar melonjak. Wajah Jin Wuye yang marah pada saat ini benar-benar mengekspresikan kekuatan dari tinju miliknya. Tinju Jin Wuye seolah-olah terbakar dengan api dan pada saat ini benar-benar diledakkan ke arah wajah Xiao Yan. Kekuatan yang dahsyat dan tidak tertandingi pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang di kejauhan. Jin Wuye pun meraung dengan keras ketika menyumpahi Xiao Yan agar Xiao Yan segera mati. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak mengelak sama sekali karena pukulan di pinggang Xiao Yan benar-benar harus dilesatkan. Kehampaan di sekitar bergema karena kekuatan yang kuat dari tinju Xiao Yan ketika dilesatkan ke arah perut dari Jin Wuye. Pada akhirnya segera pukulan dari Jin Wuye ini mengenai wajah dari Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan kepala Xiao Yan pada saat ini bisa menghindar dan tinju Xiao Yan juga diledakkan. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan pukulan Xiao Yan yang mengenai perut Jin Wuye. Sesaat bola mata Jin Wuye pun hampir keluar dan seluruh tubuhnya kembali terlempar mundur. Seteguk besar darah bercampur organ dalam pada saat ini menyembur keluar. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini kembali muncul dan sebelum Jin Wuye bisa menstabilkan sosoknya tinju yang tidak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi hujan yang mengalir ke bawah ke tubuh Jin Wuye. Xiao Yan pada saat ini bergumam dengan rendah ketika mengeluarkan pukulan biasa. Banyak ledakan segera terjadi dengan suara pukulan yang mengenai daging. Baju besi Dewa Bintang milik Jin Wuye juga pada saat ini terus-menerus pecah di bawah hantaman pukulan. Bekas tinju juga pada akhirnya segera terjipak di sekujur tubuh Jin Wuye. Daging Jin Wuye berubah menjadi berwarna merah darah hingga pada akhirnya dengan ratusan pukulan ini sosok Jin Wuye tiba-tiba meledak dengan tubuh yang berubah menjadi potongan daging yang tidak terhitung jumlahnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan tersadar tidak akan mudah untuk menghabisinya karena dirinya telah mencapai tingkat keabadian. Meskipun tubuhnya meledak dengan daging dan darah yang berceceran, saat berikutnya Jin Wuye yang telah berubah menjadi daging cincang kembali mengembun. Doki di matanya juga pada saat ini semakin kuat dengan wajah yang semakin dipenuhi kegilaan. Jin Wuye pada akhirnya meraung dengan gila ketika berteriak bahwa ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dirinya bisa dikalahkan dan hari ini dirinya benar-benar harus menghancurkan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara kekuatan keabadian di tubuh Jin Wuye yang sudah mengalir pada saat ini kembali melonjak, mata Xiao Yan di kejauhan berangsur-angsur menjadi serius pada saat ini. Melihat penampilan dari Jin Wuye, Xiao Yan menyadari bahwa Jin Wuye benar-benar bersiap untuk melakukan pukulan terkuatnya. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan juga pada saat ini akan mengerahkan semua kekuatannya tampaknya. Pukulan terakhir ini benar-benar akan segera menentukan kemenangan atau kekalahan. Sementara itu di samping Jin Wuye pada saat ini kekuatan keabadian menyapu dengan liar. Badai kehampaan seolah-olah diambil untuk diserap oleh Jin Wuye pada saat ini. Jin Wuye pun meraung dengan gila ketika mengeluarkan teknik tingkat penciptaan 9 naga mimpi buruk kehancuran.
semua kekuatan pada saat ini berkumpul di hadapan Jin Wuye dan Jin Wuye tidak ragu sama sekali dengan gerakan ini. Serangan ini benar-benar menggunakan seluruh kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Jin Wuye. Di kejauhan sosok asli Xiao Yan yang telah berkumpul dengan Dong Haiyuan dan Lei Zi juga mengerutkan kening. Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar pada saat ini akan mencapai tingkat akhirnya. Semua orang yang berasal dari zaman kuno juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang ditampilkan oleh Jin Wuye. Mereka semua memiliki firasat buruk di dalam hati masing-masing. Dari kejauhan mereka semua bisa melihat gelombang energi yang terus menyebar dan mengakibatkan semua planet terpengaruh. Di bawah gelombang energi yang kuat ini mereka semua benar-benar menyimpang dari lintasan aslinya. Hati semua orang pada saat ini bergetar karena mereka berpikir tampaknya dunia benar-benar akan segera runtuh. Jika mereka tidak bisa pergi tepat waktu maka semua makhluk hidup di sini benar-benar akan binasa. Banyak orang pada saat ini merasakan kesedihan terutama mereka yang berasal dari dunia yang telah dihancurkan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa dirinya tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan bertarung sampai titik seperti itu. Jika semua ini benar-benar terjadi sepertinya dunia benar-benar akan sekali lagi mengalami keruntuhan. Tampaknya takdir mereka pada akhirnya benar-benar telah ditentukan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mereka seolah-olah bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa berdiam diri menyaksikan pertempuran yang berada di atas langit. Sementara itu Xiao Yan yang berdiri di antara mereka juga pada saat ini sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan Yang Mulia dan Dewa Jahat. Mereka semua hanya untuk mencegah apa yang terjadi hari ini terjadi pada saat itu. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa jika dunia ini runtuh mereka bisa mengikuti Xiao Feng ke dunia Sensie. Xiao Feng berharap mereka semua akan membantu dunia tempat Xiao Yan berasal karena Xiao Feng tidak ingin dunia tersebut seketika hancur. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah pertempuran dan sedikit merenung. Xiao Yan tersadar bahwa jika dunia ini menghilang bagaimana mungkin bisa mereka memiliki rumah kecil. Dengan begitu bagaimana mungkin bisa Xiao Yan juga melindungi semua orang yang dicintai. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan setelah Xiao Yan selesai berbicara. Mata cerah Xiao Yan yang berisi cahaya berbintang pada saat ini membuat semua orang merasakan harapan. Banyak di antara mereka yang tidak mengenali Xiao Yan dan mereka hanya merasa Xiao Yan hanya seorang dogat bintang 4. Namun meskipun begitu mereka juga bisa merasakan aura yang terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan. Aura ini merupakan kekuatan yang sangat mendominasi yang terpancar yang membuat semua orang pada saat ini terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Di ujung langit yang jauh pada saat ini klon dewa asli juga menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut menghela nafas dan berkata bahwa kali ini sepertinya dirinya harus menggunakan jurus khusus. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya segera mengepalkan tinjunya dan bergumam ketika mengeluarkan teknik tinju serius. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini di dalam semua meridian emas di dalam tubuh klon dewa asli terlihat adanya denyutan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengkonsumsi kekuatan dewa asli. Ini bukanlah kekuatan Origin Ki dan tidak dapat diisi ulang oleh Origin Ki. Hal itu dikarenakan kekuatan dewa asli ini berasal dari kekuatan inti planet. Namun meskipun begitu kekuatan ini tidak akan bisa diserap semuanya dan hanya ada sekitar 1/1000 yang bisa diserap. Memikirkan hal ini Xiao Yan juga pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir, karena di dunia yang luas ini sudah banyak planet yang benar-benar mati dan bisa diserap. Terlebih lagi di dalam klan Cimi hanya tersisa dewa asli sendirian. Dengan begitu maka dapat dikatakan ada banyak sumber energi tanpa batas yang bisa diserap. Dengan begitu hanya ada satu permasalahan di mana pelatihan dan kultivasi dari klon dewa asli ini bisa berlangsung selama ribuan tahun. Mungkin juga proses kultivasinya akan mencapai tahapan waktu puluhan ribu tahun.
Tetapi setiap penerobosan ini tidak disebut dengan terobosan melainkan sebuah evolusi. Dengan begitu maka dewa asli benar-benar akan bisa mengembangkan kekuatan dari tubuh fisiknya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan memutuskan untuk mencurahkan seluruh kekuatan dari klon dewa asli. Pada akhirnya di atas langit pada saat ini dua serangan benar-benar telah bersiap untuk dilesatkan. Teknik tingkat penciptaan Jin Wuye pada saat ini benar-benar melesat melalui seluruh kehampaan. Mata Jin Wuye terlihat dipenuhi kegilaan karena Jin Wuye benar-benar bertekad untuk menang. Namun pada saat yang bersamaan dengan tinju yang dilesatkan pada saat ini tiba-tiba Jin Wuye merasakan jantungnya menegang. Jin Wuye melihat sosok Xiao Yan yang berjarak 100 meter dengan tinju yang diarahkan ke arah Jin Wuye. Sesaat berikutnya telinga Jin Wuye benar-benar dipenuhi dengan suara menderu. Ketika serangan Jin Wuye ini hendak mengenai Xiao Yan pada akhirnya serangan Jin Wuye benar-benar berhenti. Tinju Xiao Yan yang meledak pada saat ini benar-benar berhantaman dengan serangan Jin Wuye. Tanpa diduga kekuatan yang tak kasat mata tidak benar-benar berhasil menghancurkan serangan Jin Wuye. Hanya butuh beberapa saat setelah benturan pada akhirnya pancaran cahaya agung Jin Wuye ini terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan yang tidak kasat mata ini juga seketika menerobos ke arah tubuh dari Jin Wuye. Apapun yang berada di belakang Jin Wuye pada saat ini benar-benar hancur. Banyak planet di seluruh kehampaan bergetar tiba-tiba dan di bawah pukulan serius dari Xiao Yan. Bahkan pada saat ini Jin Wuye benar-benar tidak bisa mengeluarkan jeritan sama sekali karena sosok Jin Wuye telah berubah menjadi debu. Namun pada saat ini Xiao Yan juga menyadari arti kata dari seorang keabadian. Xiao Yan tidak akan bisa menghabisi Jin Wuye dengan cara seperti itu. Setidaknya pada saat ini Xiao Yan masih belum tahu bagaimana cara untuk menghabisi seorang makhluk abadi. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya berteriak kepada tahanan spiritual untuk menyegal Jin Wuye. Segel spiritual pun segera melesat keluar dari lengan baju Xiao Yan dan melesat ke kehampaan. Rantai besi yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini juga segera muncul dari udara tipis. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, Jin Wuye yang tubuhnya tampak hancur total pada saat ini bersatu kembali. Namun meskipun begitu sesuatu yang tidak disangka oleh Jin Wuye segera terjadi. Begitu tubuh Jin Wuye mengembun rantai besi yang tidak terhitung jumlahnya langsung melintasi tubuhnya. Dalam sekejap sebuah kekuatan penyegelan segera memenjarakan Jin Wuye sepenuhnya. Di sisi lain tahanan spiritual pada saat ini berkata bahwa ini adalah salah satu dari 3 segel roh yang sebelumnya menyegel dewa asli. Karena tidak ada lagi persediaan segel maka mereka hanya bisa menggunakan segel tersebut. Segel second ini juga hanya bisa menyegel Jin Wuye paling lama sekitar 100 tahun. Setelah selesai berbicara sosok tahanan spiritual pada saat ini sedikit menoleh ke arah Xiao Yan seolah-olah takut Xiao Yan akan menyalahkannya. Sementara itu setelah mendengar penjelasan tahanan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara dengan lembut. Xiao Yan berkata bahwa waktu 100 tahun ini saja sudah cukup. Pada saat ini Jin Wuye benar-benar dipenjara dengan tubuh dalam posisi kaku. Dirinya tidak dapat melakukan gerakan lain yang tidak diperlukan. Bahkan Jin Wuye pada saat ini juga benar-benar tidak dapat berbicara. Hanya matanya yang pada saat ini bisa bergerak dan Jin Wuye bisa menyaksikan situasi sekitar. Jin Wuye juga pada saat ini bisa mendengarkan percakapan dari semua orang. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini perlahan mendekat dan menatap ke arah Jin Wuye yang tertembus oleh rantai besi. Sosok-sosok yang lain juga pada saat ini segera mendekat setelah diperintahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berdiri dengan tangan di belakangnya dan meminta maaf kepada Jin Wuye. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya tidak tahu menghabisi seorang keabadian. Oleh karena itu dirinya tidak tahu harus berbuat apa untuk menghabisi Jin Wuye dan dirinya hanya bisa melakukan hal ini. Namun meskipun begitu sebaiknya Jin Wuye jangan khawatir. Meskipun Xiao Yan tidak bisa menghabisinya tetapi pertempuran di antara mereka benar-benar sangat mengasihkan. Pertempuran ini hampir membuat seluruh tempat hukuman para dewa ini runtuh.
mereka semua bisa melihat pemandangan akhir dunia dan Jin Wuye bisa menghargai pemandangan indah ini untuk Jin Wuye di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jin Wuye matanya melotot seolah-olah sangat kesal dengan hal tersebut. Jin Wuye juga tampak telah berusaha sekuat mungkin untuk mencoba berbagai cara melepaskan diri. Namun pada akhirnya Jin Wuye pada saat ini tidak bisa membuka segelnya sama sekali. Pada akhirnya Jin Wuye pun melirik ke sekeliling dan pada saat ini menemukan keberadaan dari Li Zhu. Bola matanya pada saat ini bergerak memberi isyarat dengan liar kepada Li Zhu. Xiao Yan pun mengikuti pandangan Jin Wuye dan menoleh sebelum akhirnya Xiao Yan juga menatap ke arah Li Zhu. Setelah itu Xiao Yan lanjut menoleh ke arah Jin Wuye dan bertanya apakah Jin Wuye masih ingin meminta bantuan. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dingin dan menatap ke arah Li Zhu sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apakah Li Zhu ingin menyelamatkannya. Li Zhu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan. Mata Jin Wuye pun tiba-tiba bergetar dan pada saat ini dirinya benar-benar ingin menghabisi Li Zhu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke sekeliling. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus bersiap keluar dari tempat ini. Xiao Yan pada saat ini merenung jika tempat hukuman para dewa ini runtuh maka semua segel dan batasan akan hilang sepenuhnya. Klon dewa asli juga dapat pergi tetapi semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Jika klon dewa asli pergi dari tempat ini maka dirinya benar-benar akan segera ditemukan. Begitu klon dewa asli memasuki dunia para dewa maka pasti akan membawa masalah pada dunia Sensie itu sendiri. Oleh karena itu satu-satunya cara jika klon dewa asli benar-benar ingin pergi dari tempat ini hanya dengan memasuki pagoda pemurnian itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang sedikit merenung jauh di suatu tempat di dalam kegelapan di aliansi Dosian banyak sekali altar yang terhubung dan di tengahnya ada sesosok yang tiba-tiba membuka matanya. Di matanya sosok tersebut merefleksikan segala sesuatu yang berada di tempat hukuman para dewa. Dirinya juga melihat situasi dari Jin Wuye pada saat ini dan setelah ragu-ragu sejenak sosoknya segera menghilang dari altar meninggalkan kegelapan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini melesat menuju ke pintu keluar dari tempat hukuman para dewa. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya harus membawa semua orang pergi dengan selamat terlebih dahulu. Selain itu Xiao Yan juga pada saat sebelumnya benar-benar tidak berniat untuk menghabisi Jin Wuye dengan adanya Dong Haiwan dan Lei Ji. Tentu saja Xiao Yan bisa mengetahui beberapa informasi tentang cara untuk menghabisi seorang makhluk keabadian. Namun Xiao Yan berpikir jika Jin Wuye mati dirinya pasti akan segera menarik ancaman yang lebih besar. Pada akhirnya dengan kepemimpinan Xiao Yan ini semua orang benar-benar telah sampai di langit berbintang di lantai paling atas. Namun bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang sampai Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening. Xiao Yan tanpa sadar bergumam apakah ada yang salah dengan diri Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan selalu merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya? Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam pada saat ini tahanan spiritual juga segera mulai berbicara. Dengan mengandalkan formasi yang berada di sini tentu saja tahanan spiritual bisa mengetahui situasi keseluruhan. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ada seseorang yang pada saat ini mendekat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera memberi isyarat kepada semua orang. Xiao Yan merasakan adanya perasaan krisis yang kuat dan perasaan ini tidak datang dari orang lain dan itu datang dari Xiao Yan sendiri. Xiao Yan tampaknya bisa merasakan sesuatu dan merasakan aura ini. Aura ini benar-benar sangat mirip dengan aura yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar agak aneh. Sebaiknya pada saat ini semua orang mundur terlebih dahulu, sepertinya masih ada pertempuran sengit sebelum mereka bisa meninggalkan tempat ini. Semua orang pun pada saat ini segera mengikuti perkataan Xiao Yan dan mundur sejauh beberapa ribu meter. Pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan, klon dewa asli dan tahanan spiritual yang segera mengecil masuk ke dalam lengan klon dewa asli.
Xiao Yan pada saat ini masih merenung dan bergumam bahwa orang yang datang ke sini juga seorang tingkat keabadian. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa tempat hukuman para dewa ini akan menarik dua makhluk abadi dari aliansi Dou Xian yang hobinya bermain balap liar.